Shalom saudara, apa kabar semua? Haleluya. Saya percaya persis bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua aman sampai hari ini dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, Al-Tirah, artinya jangan takut, sebab Tuhan sanggup menyertai kita. Tangannya yang perkasa diulurkan untuk menopang seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, di pagi hari yang luar biasa ini kita jumpa lagi dalam ibadah secara online. Dan saya percaya bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan terus berlimpah-limpah dan nyata atas seluruh kehidupan kita. Dan kiranya saya berdoa kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan di pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Dan dengan demikian kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita terus kuat di dalam Tuhan. Kita boleh terus memandang hanya kepada Tuhan, dan Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba-Mu datang di pagi hari yang luar biasa ini mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan telah menaungi kami di bawah kepak sayap kasih-Mu. Engkau adalah kota benteng kami, perlindungan kami, pertahanan kami. Engkau Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terpujilah Engkau, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus impartasikan pewahyuan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Karena firman itulah kekuatan kami. Firman-Mu itulah yang memberikan kami pencerahan supaya kami terus memandang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi semua pendengar, para pemirsa, jemaat Tuhan sekalian. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat di pagi hari yang luar biasa ini. Mari Roh Kudus tolong kami, berikan kami pendengaran seorang murid, berikan kami hati yang menerimakan firman Tuhan. Dan biarlah dengan demikian kami menjadi orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan berbicara kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang rahasia dari suatu komitmen. Komitmen, berbicara tentang komitmen. Minggu yang lalu saya telah berbicara bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki ada satu terobosan baru. Kita memiliki extraordinary spirit. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal yang saya sampaikan pada minggu kemarin, yaitu bagian yang pertama, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang hendak memiliki extraordinary spirit, menjadi orang-orang yang bisa membuat satu Baal Perasim, yaitu terobosan baru, the master of breakthrough. Maka langkah yang pertama adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu pemirsa tidak lupa akan bagian-bagian yang sangat penting, yang fundamental dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, memiliki iman yang tidak pelin-pan, kehidupan kekristenan yang tidak pelin-pan. Yang ketiga, kita harus senantiasa hidup dalam kesehatian. Hidup dalam kesehatian, the power of unity. Dan yang keempat, saya berbicara, semua ini bisa menjadi milik kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang extraordinary people, extraordinary Christian man, extraordinary, yang luar biasa dalam kehidupan kita adalah senantiasa mentuning frekuensi kehidupan kita dengan sorga. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada contoh yang luar biasa di dalam Alkitab yang pernah beberapa minggu yang lalu saya sedikit ambil cuplikannya dari cerita yang luar biasa ini. Pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang rahasia dari suatu komitmen yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan, yang saya bacakan buat kita sekalian.
Misalnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Apakah mungkin kita bersukacita senantiasa di dalam situasi yang serba sulit sekarang ini? Apakah mungkin kita bersukacita senantiasa di dalam hari-hari kehidupan kita yang sudah kurang lebih 2 bulan dengan aktivitas yang demikian terbatas? Saudara, menurut kebenaran firman Tuhan, bukan menurut saya, tapi menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhan sendiri menghendaki untuk kita bersukacita senantiasa. Sebab dengan bersukacita senantiasa, saya sungguh sangat percaya ada kekuatan baru. Katakan amin. Dengan bersukacita senantiasa, maka Tuhan akan menolong kita memiliki pikiran yang jernih untuk memikirkan hal-hal yang positif. Pneumatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kuasa Roh Kudus. Saudara, saya melihat ada banyak terjadi kerancuan. Di zaman milenial ini, banyak orang senantiasa berdoa. Kalau berdoa meminta kuasa Roh Kudus. Nah, itu yang saya sebutkan suatu kerancuan. Kita tidak harus berdoa minta kuasa Roh Kudus. Tetapi yang important, sesuatu yang penting, yang very important adalah kita berdoa meminta Roh Kudus, meminta Holy Spirit untuk masuk dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu saudara, kalau kita meminta Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ada 2 pengalaman yang berbeda. Yang pertama, ketika kita bertobat, maka otomatis Holy Spirit masuk dalam kehidupan kita. Tapi pengalaman yang kedua, untuk membuat kita dipenuhi, cuman memenuhi kehidupan kita, maka kita perlu lapar dan haus. Kita perlu meminta setiap hari. Kita meminta untuk Roh Kudus memenuhi akan kehidupan kita. Bukan meminta kuasa Roh Kudus, tapi minta Roh Kudus. Sebab apabila Roh Kudus sudah masuk dan tinggal dalam kehidupan kita, maka otomatis kuasa itu secara universal akan menjadi milik orang percaya. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu bacaan yang sudah pernah saya bacakan buat kita semua beberapa waktu yang lalu dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim pasal 11. Saya akan baca ulang beberapa ayat buat saudara. Mulai dari ayatnya yang ke-29. Ini cerita yang tragis. Saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita. Kita minggu besok-besok akan memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Saya akan berbicara lebih spesifik lagi tentang Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mau berbicara tentang rahasia dari suatu komitmen. Kita lihat dalam bacaan ini, ayat 29 dari Hakim-Hakim pasal 11. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat 30 saudara, perhatikan baik-baik. Lalu bernazarlah Yefta. Yefta bikin ikatan perjanjian dengan Tuhan. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan
mereka ke dalam tangannya, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya, anak perempuan, tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap Bani Amon." Itu lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yeftah, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Saudara, ini cerita yang sangat tragis. Cerita yang sangat membuat saya berpikir, merenungkan berkali-kali, kok bisa seorang Yeftah, kok bisa yang telah membuat ikatan perjanjian, membuka mulut bernasar kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan dengan situasi genting, dengan situasi yang kritis seperti ini, dengan situasi yang membuat dia mengoyakkan bajunya karena hatinya menjadi hancur. Tapi kok bisa ya Yeftah nggak mundur? Yeftah nggak mundur. Saudara kekasih, saya menggali dan mencari rahasia. Apa sebenarnya yang membuat Yeftah begitu pegang teguh pada komitmen, pada janji, pada nasar yang sudah dia utarakan, yang sudah dia buat dengan Tuhan? Enggak seperti model orang-orang, kebanyakan orang di akhir zaman ini. Ada satu cerita lelucon. Ini cerita, ini hanya anekdot, humor. Suatu ketika Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka ini pergi cari ikan. Dan mereka cari ikan sehari-harian gak dapat. Sudah buang jala gak dapat ikan. Lalu tiba-tiba Petrus naik ke tiang menara dari kapal itu. Ketika dia memanjat, Yakobus dan Yohanes teriak, "Oi Petrus, kamu ngapain ke atas?" Petrus katakan, "Diam, supaya lebih dekat sama Tuhan. Aku berdoa, biar Tuhan dengar." Singkat ceritanya, Petrus berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah kami ikan. Pokoknya apa saja yang kami punya akan kami persembahkan kepada Tuhan." Saudara, kemudian setelah berdoa, Petrus turun lagi, dan waktu dia turun ke bawah, mereka menembakkan jala. Terjadi mujizat. Tiba-tiba mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan wow, to be glad. Mereka semua bersuka cita, excited. Mereka semua senang.
Dan kemudian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka sudah begitu bersuka cita, lalu mereka membalikan perahu untuk dayung kembali ke pesisir pantai untuk mengangkut ikan-ikannya. Tiba-tiba Yakobus tanya sama Petrus, Om Petrus, beta mau tanya sedikit dulu. Tadi bicara apa sama Tuhan? Petrus bilang, sudah diam-diam saja. Iya, bilang dulu mau bicara apa tadi sama Tuhan. Petrus bilang, tadi beta bilang, beta manis tolong juga kasih ketong ikan. Nanti kalau beta dapat ikan, dapat ini semua ketong kepersembahkan kepada Tuhan. Yakobus geleng-geleng kepala. Yakobus, om saya salah kah? Ini dialek orang Ambon maksudnya, karena ini cerita dari Ambon. Om saya salah kah? Om Petrus bilang, salah bagaimana? Lah sekarang kalau om bilang, lah sekarang tete manis suka kasih ketong ikan begini banyak. Boleh om bilang, persembahkan semua per tete manis. Lah ketong mau dapat apa? Kemudian Petrus bilang, tutup mulu, jangan beribu. Beta cuma lampa saja. Lampa artinya aku tuh cuma gurau saja. Aku tuh cuma bohong lah kira-kira sama Tuhan begitu. Lalu Petrus bilang, lalu Yakobus bilang, hei, Om Petrus yang takutang tete manis. Saya papa untuk paling baik. Saudara, tiba-tiba sewaktu percakapan ini ternyata Petrus punya akal bulus. Jadi cuma bohong Tuhan. Begitu turun dari sampan, ombak besar datang. Ombak sapu, ombak hantam itu perahu. Dan perahu terbalik, ikannya semua habis. Saudara, ini hanya cerita lucu. Tapi cerita lucu ini saya ingin hubungkan dalam peristiwa kehidupan Kristen yang milenial sekarang ini. Banyak sekali orang pintar membuat janji kepada Tuhan. Banyak sekali orang membuat nasar kepada Tuhan. Persoalan saya mau berkata, nasar yang dibuat adalah hutang yang harus dibayar. Nah, ini dialami oleh Yefta. Yefta bernasar kepada Tuhan. Yefta berkata, Tuhan, aku mau pergi berperang untuk menaklukkan Bani Amon. Jikalau Tuhan memberikan kemenangan kepadaku, maka nasarku adalah yang pertama-tama keluar dari pintu rumahku, itu akan kupersembahkan kepadamu. Itu nasar dan itu janji Tuhan. Adakah saudara dan saya bernasar kepada Tuhan? Adakah pemirsa kita bernasar kepada Tuhan, bikin janji kepada Tuhan? I don't know, tapi Anda sendiri yang tahu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, singkat ceritanya, Yefta pergi berperang. Dan Alkitab mencatat di ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi, bahwa ternyata Yefta mengalahkan Bani Amon dan memenangkan 20 kota, menaklukkan 20 kota. Wow, dan saya mau berkata, ini adalah suatu kemenangan yang amat sangat besar. Tentu dong sukacita. Tentu dong bisa menari-nari. Tentu dong dia, yes, aku menang. Wow, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ketika Yefta pulang, Alkitab mencatat tadi dengan jelas. Ketika Yefta pulang, dia mendapati, dia lihat dari kejauhan, ada yang keluar dari pintu rumahnya. Dan ternyata yang keluar dari pintu rumahnya, Alkitab tadi mencatatkan, adalah anak tunggalnya, anak gadis tunggalnya. Tidak ada anak yang lain. Hanya semata wayang, hanya anak tunggal. Only one. Tidak ada saudara yang lain. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terjadilah percakapan. Begitu Yefta melihat ini, apa yang terjadi? Mungkin konan faktor, kemungkinan dia gemetaran, kemungkinan dia menjadi depresi. Maka Alkitab berkata, demi dilihatnya anaknya, dikoyakkannya bajunya dan berkata, anakku, bukan Bani Amon yang mencelakakan aku, tapi engkau yang mencelakakan aku. What happened? Apa yang terjadi? Tentu bukankah anak ini bingung. Loh, Papa, apakah saya salah? Saya menyambut Papa dengan rebana, dengan tari-tarian, karena Papaku pulang dengan selamat. Papaku pulang dengan kemenangan yang besar. Papaku pulang membawa berita sukacita bahwa Papa sudah menaklukkan 20 kota banyaknya dari Bani Amon. Apakah aku salah dalam menari-nari menyambut Papa pulang? Tidak salah. Si gadis Yefta tidak salah. Itu lumrah, itu wajar. Saya kalau pulang pelayanan,
Kadang-kadang saya bikin surprise, saya nggak kabarin. Anak saya bisa bawa mobil jemput saya, tapi sengaja saya diam-diam. Tiba-tiba saya pakai taksi, dan saya ketok pintu. Begitu dia lihat saya, papa, saya langsung dipeluk oleh dia. Excited. Dia suka cita. Sama dengan gadisnya Yefta. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, yang membuat Yefta mengoyakkan bajunya, yang membuat Yefta berkata, anakku, engkau yang mencelakakan aku, bukan karena kesalahan anaknya, tetapi Yefta ingat akan nazar yang telah dia janji, nazar yang telah dia buat kepada Tuhan Allahnya. Dan dia berkata, anakku, I'm so sorry. Maafkan aku tidak bisa mundur. Aku telah membuka mulutku dan bernazar. Aku telah membuka mulutku dan berjanji. Aku telah membuka mulutku dan mengikat satu perjanjian dengan Allahku, bahwa ketika aku pulang dalam kemenangan, siapa atau apapun yang keluar dari pintu rumahku, itu yang aku akan ambil dan persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, saya sungguh sangat menyadari di dalam perikop ini, dalam cerita ini, begitu ironis kehidupan. Kita lihat Yefta. Saya tidak akan menyampaikan ini secara detail habis, karena akan memakan waktu yang cukup panjang. Tapi saya mau berbicara dari sisi Yefta. Namun saudara, sebelumnya sedikit cuplikan. Apakah ketika anaknya mendengar hal itu dan dia mulai reject, dia mulai memberontak, dia mulai melawan? Kenapa? Itu urusan ayah, itu bukan urusanku. Itu yang telah ayah perbuat, ayah yang tanggung sendiri. Aku tidak mau dikorbankan. Bisa saja dia berkata demikian. Tetapi Alkitab mencatat dengan luar biasa. Si gadis Yefta berkata, papa, kalau ternyata papa telah membuka mulut dan bernazar kepada Tuhan, lakukanlah itu. Jangan papa mundur. Lakukan itu. Aku cuma minta izin, Pak. Berikan waktu 2 bulan kepadaku, supaya aku pergi menangisi kegadisanku bersama teman-temanku. Sesudah itu aku akan kembali, dan perbuatlah aku sesuai apa yang telah papa janji kepada Tuhan. Saudara, betapa bahagianya kalau kita mendapati di zaman ini anak-anak kita seperti itu, yang tidak memberontak, yang tidak membangkang, tetapi bahkan menopang, bahkan mensupport, mendukung apanya yang ayahnya telah katakan, yang telah janji kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya kembali ke Yefta. Yefta berkata, walaupun soal aku gak bisa mundur. Aku sudah buka mulut dan bernazar kepada Tuhan. Inilah komitmen. Dalam minggu lalu saya berbicara tentang tidak pelin-pelan, tetap berjalan dalam Roh Kudus, ikat hidup dalam kesehatian, dan tuning frekuensi kehidupanmu dengan sorga. Maka engkau akan memiliki extraordinary spirit. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang membuat Yefta begitu luar biasa? Mari kita kenal pribadi Yefta. Alkitab mencatat, saya mau katakan di sini saudara, Alkitab mencatat siapa itu Yefta. Kita kenal dengan Yefta. Ternyata Yefta, nasib kehidupan Yefta tidak sebagus kita. Sebab mengapa saudara-saudara? Boleh dikatakan dengan bahasa sekarang, bahasa modern, Yefta ternyata adalah anak haram, anak seorang perempuan sundal. Ayat 1, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu. Yefta kabur, Paucia, lari dari rumah, dan diam di tanah Tob. Di sana dia berkumpul dengan petualang-petualang, dengan perampok-perampok. Itulah Yefta, pribadi Yefta.
Namun apa yang bisa membuat Yefta menjadi teladan hari ini dan namanya tercatat dalam Alkitab, teladan yang luar biasa untuk kita contohi, untuk tidak asbun asal bunyi, untuk tidak omong doang, tetapi berani ambil resiko, ada konsekuensi ketika kita membuat perjanjian, membuat ikatan nasar kepada Tuhan. Hei orang Kristen, kita berani menyandang gelar kehidupan kita, status kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah Kristen itu? Banyak orang berkata Kristen adalah A, B, C, dan D. Saya hanya mau simpulkan. Ada 3 bagian penting dalam kekristenan. Sekarang banyak Kristen yang muncul. Kristen Pentakosta, Kristen Advent, Kristen karismatik, Kristen Protestan, ada Kristen apa lagi? Ada yang baru juga muncul, Kristen prosetan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristen yang pertama adalah, kalau bukan KTP saya, tapi Kristen adalah berdamai dengan Allah. Sudah saya sampaikan. Yang kedua, Kristen adalah berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, Kristen adalah berdamai dengan sesama. Kenapa Tuhan jadikan kita kaki 2 dan kita berdiri tegak? Ini ada rahasia. Tuhan menciptakan binatang kaki 4 dan mereka tidak bisa berdiri tegak. Tapi Tuhan menciptakan kita kaki 2, kita bisa berdiri tegak. Berbicara tentang hubungan vertikal, sorga dan bumi. Saudara, kita berhubungan dengan Allah di sorga. Oleh sebab itu kita bisa berdoa. Binatang berkaki 4 tidak berhubungan dengan sorga, makanya dia tidak pernah berdoa. Sebab itu saudara, Kristen berbicara tentang perdamaian. Orang Kristen adalah orang membawa perdamaian, bukan orang membuat kisruh dengan segala macam serang, saling menyerang satu dengan yang lain di medsos sana. Bukan itu. Itu bukan Kristen yang sejati. Yang satu menegur, yang satu bela diri. Semua terjadi. Bikin malu nama Tuhan. Nah, rahasia dari Yefta yang luar biasa, rahasia dari komitmennya. Komitmennya nasar yang tidak dimundur. Apa yang menjadi merupakan nasar yang dia tidak mundur? Apa rahasianya? Di dalam ayat 29 saya ulang baca. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Catat itu saudara. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Sekali lagi katakan. Ya, amin. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ketika roh Tuhan menghinggapi Yefta, maka terjadi kemerdekaan. Merdeka dari kutuk keturunan. Ketika roh Tuhan menghinggapi Yefta, Yefta terbebas dari kutuk keturunan. Kenapa saya berkata kutuk keturunan? Karena dia lahir dari perempuan sundal. Ketika roh Tuhan menghinggapi Yefta, maka Yefta merdeka dari kutuk pencurian dan perampokan. Ketika roh Tuhan menghinggapi Yefta, maka Yefta terbebas dari kutuk kebencian dan dendam. Kutuk kemiskinan diubah menjadi orang yang diberkati. Bayangkan bisa menenangkan 20 kota menjadi miliknya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata menghinggapi dalam bahasa terjemahan aslinya ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama, kata menghinggapi yaitu merehefet. Coba katakan. Merehefet. Bilang merehefet. Merehefet artinya menghinggapi. Menghinggapi dalam arti kata bukan cuma nemplok burung kakak tua hinggap di jendela. Bukan itu. Kata menghinggapi dari merehefet ini mengandung arti yaitu mencengkram. Mencengkram. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara nonton Discovery, saudara lihat identik dengan burung Raja Wali atau burung elang. Ketika matanya melihat ada mangsa di bawah, entah ular, entah kelinci, entah apapun yang di bawah, begitu dia menukik saudara-saudara, dan begitu kakinya atau ikan di laut, begitu kakinya mendapat mangsa dan mencengkram, maka yang terjadi adalah
Ketika mangsa semakin menggeliat ingin melepaskan diri, maka kuku-kuku dari Raja Wali itu semakin tertancap ke dalamnya. Saya pernah ngalamin itu. Saya mau uji coba ketika saya di Taman Satwa di Malang, bawa anak-anak jalan-jalan. Dan ada burung elang di sana, biasanya harus ada kulit untuk sarung. Tapi saya sengaja mau coba seperti apa. Kebetulan pawangnya masih belum datang, saudara. Dan saya kasih tangan ini, burung elangnya duduk di tangan saya. Dan apa yang terjadi, saudara kekasih? Begitu saya goyang, dia mulai mengeratkan kakinya, jari-jarinya. Semakin saya goyang, saudara, dia cengkram sampai kukunya masuk di daging saya dan menjadi luka, saudara. Ini pengertian merehefet. Mari, pemirsa, jemaat Tuhan yang dikasihi, izinkan Roh Kudus mencengkeram hati kehidupan kita. Kalau Roh Kudus mencengkeram kehidupan kita, mau sedahsyat apapun badai pencobaan ini, mau sedahsyat apapun badai corona yang membuat kita stay at home ini, mau sehebat apapun taufan angin ribut yang datang menghantam kehidupan kita untuk menghancurkan iman percaya kita, kalau Roh Kudus mencengkeram hati kehidupan kita, aku percaya dalam nama Yesus kita aman dalam perlindungan Tuhan. Pengertian yang kedua dari kata menghinggapi, yaitu Rahab. Apa arti dari Rahab? Rahab artinya, pemahaman dari Rahab artinya mengerami. Orang Ambon bilang menggarang, mengerami. Saya tanya kepada pemirsa, kepada saudara, seandainya saudara tahu telur ayam? Oke. Seandainya telur ayam yang akan dibuat bibit namun tidak dierami, entah dierami pakai teknologi, entah dierami pakai aslinya, induknya, pokoknya saya mau mengatakan kata eram, mengerami. Kalau telur itu tidak dierami, apa yang terjadi, saudara? Tidak akan mungkin mengeluarkan anak ayam. Tidak akan mungkin. Sebaliknya, yang terjadi adalah telur itu akan busuk. Telur itu apa, saudara? Kalau telur tidak dierami, dia pasti akan busuk. Saudara dengar ini baik-baik. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, kalau Anda dan saya tidak dierami oleh Roh Kudus, jangankan Kristen, saudara, yang keluar dari perbendaharaan hidup kita adalah busuk, akan jadi batu sandungan. Yang keluar dari perbendaharaan kehidupan kita adalah bau busuk, bukan harum, bukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu, saudara, tren zaman sekarang, saya ingin katakan kepada saudara, tanpa menghakimi siapapun, cuma saya mau memberi warning. Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak polemik yang terjadi di luar sana. Tapi hari ini saya mau katakan, izinkan hidupmu, izinkan hatimu dan saya dicengkram oleh Holy Spirit, dierami oleh Holy Spirit, supaya kita akan melahirkan generasi Kristus. Kita akan melahirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Hati-hati, saudara, yang saya warning. Sekarang begitu banyak orang suka pakai slogan-slogan. Tuhan pesan kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan ngomong buat saya, Tuhan bilang buat saya bahwa begini. Tuhan katakan buat saya bahwa begini. Hati-hati dengan statement-statement seperti itu. Tuhan gak ceroboh. Roh Kudus itu tertib. Tuhan gak gampangan. Emangnya lo siapa? Tuhan bicara. Hei, dengar. Tuhan berbicara mutlak melalui firman Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak ada Tuhan berbicara kepada saya, yang semakin hari saya lihat, saya pantau, semakin banyak disalahgunakan.
Sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun Tuhan dapat memberi rema untuk membangun tubuh Kristus, tetapi bukan rema untuk memperkaya diri atau status quo. Oleh sebab itu izinkan Roh Kudus mengerami kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus mencengkeram kehidupan kita, sehingga badai taufan apapun yang terjadi, kita tetap dengan komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan ada kekuatan baru hari demi hari. Tuhan Yesus sendiri sebelum naik ke surga, Ia telah memberikan satu kepastian kepada kita, bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Namun Dia berkata, I will send the Holy Spirit. Aku akan mengirimkan Roh Kudus, Parakletos, Roh yang menghibur kamu, Roh yang menuntun kamu, Roh yang membimbing kamu, Roh yang memberi kekuatan kepada kamu, Roh yang memberi kesanggupan kepada kamu. Sebab itu saudara, mari tuning frekuensi kehidupan kita dengan Tuhan, dengan sorga. Dan biarlah Roh Kudus saling cuman, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap pada komitmen kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak mundur, ku tak mundur. Dalam situasi pandemik yang kita harus hadapi bersama-sama, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus memberi kesanggupan. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Katakan saudara, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, dan akan diam di dalam kamu, dan akan diam di dalam kamu, dan akan diam di dalam kamu. Holy Spirit akan diam di dalam kehidupan saudara. Pengertian diam di dalam kamu artinya sama dengan yang terjadi pada Yefta, yaitu Roh Kudus mencengkeram kehidupan kita, Roh Kudus mengerami kehidupan kita. Yefta seorang anak sundal, anak haram, seorang perampok, tetapi bisa pertahankan komitmen yang sudah dia buat dengan Tuhan, dasar dengan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus menghinggapi kehidupannya. Apabila Roh Kudus menghinggapi kehidupan seseorang, maka yang keluar dari kehidupannya adalah kemuliaan. Kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Bahasa asli berkata kemuliaannya yaitu kavod atau kabot. Apa itu kabot? Itu berbicara tentang value. What is the value? Value berbicara tentang nilai. Anda, pemirsa dan saya, pada awalnya kita ini zero, kosong, nol. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan itu. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Ini berbicara Tuhan mau kita memiliki nilai, kita memiliki bobot, kita memiliki value. Artinya Tuhan itu satu, kita ini nol. Tuhan dengan kita satu tambah nol berarti 10. Berarti Tuhan mau membuat Anda dan saya menjadi orang-orang berarti, orang-orang yang spesial, karena Roh Kudus menghinggapi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan jadi orang-orang yang luar biasa, yang tetap dapat mengangkat tangan. Dan biarlah sorga yang menurunkan tangan menjamah setiap kehidupan kita. Amin saudara. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus memulihkan setiap orang. Mari saudara, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa, biarlah Roh Kudus memenuhi semua kehidupan kita. Ada pujian berkata, berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Amin saudara.
Buka hati saudara. Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Yefta seorang anak perempuan sundal, tetapi ketika dia dihinggapi, dia dicengkram oleh Roh Kudus, dia dierami oleh Roh Kudus. Maka kami hari ini belajar lebih spesifik lagi dari Yefta, bahwa Yefta sungguh sebagai teladan untuk mempertahankan nasar atau komitmen yang sudah dia buat. Yefta telah menunjukkan teladan untuk hidup tidak bohong-bohongan. Yefta telah menunjukkan teladan sekalipun badai yang menghancurkan hatinya, sekalipun peristiwa yang begitu menekan kehidupannya, namun dia tidak berbalik dan meninggalkan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar